Ada lagi mau nggak bercanda Pak ya, bercanda ya. Biar jangan tegang, jangan. Hidup ya jangan dibawa tegang. Anda. Pernikahan. Masalah pernikahan, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjuti pertarungan ini kan. Melanjuti pertarungan gitu ya. kita kan memang udah kurang lebih 3-4 tahun lah bersama ini berempat dan memang sudah bertarung untuk mencari proyek yang bisa jalan lah gitu. Sudah banyak proyek yang kita diajukan, kita cari investor dari ya segala macam lah, katakanlah untuk dealnya itu dari A sampai Z dan macam-macam ujian pasti ada semua beda. Baru sampai B gagal, bahkan udah sampai Y tinggal Z gagal, bahkan udah sampai Z tinggal deal gagal juga. Dan kita kan udah ya kita taruh lah ibaratnya gitu. Kalau dikaitkan dengan keberkahan, kadang kita berpikir gitu kan, apakah tempat kita bernaung berkah gitu, satu. Apakah keberkahan suatu tempat itu mempengaruhi hasilnya ini semua. Dua, ya bagaimana kita tahu Nabi Muhammad Rasulullah SAW ujiannya banyak dan sampai berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, apakah sampai sejauh mana batasannya kita itu tidaklah kalian hijrah gitu. Sampai sejauh mana gitu. Sejauh mana? Nah, karena ya jujur aja dari awalnya kita ya sebenarnya petarung happy aja kita berempat ketawa sampai 2 tahun belakangan ini ya menyentuh kebutuhan kita sebenarnya, bukan keinginan lagi. Kebutuhan kita untuk anak sekolah itu terganggu sampai putus sekolah. Kemudian untuk biaya berobat juga sampai kita juga nggak bisa, sampai kita berhutang gitu. Ini sampai sejauh mana kita mentoknya, apakah udah waktunya untuk berhijrah atau belum, untuk ke tempat yang baru atau bagaimana? Pak siapa namanya? Umar. Pak Umar. Pak Umar itu bertanya tapi sebelumnya menjelaskan bahwa Pak Umar dan kawan-kawan ini adalah 4 sekawan. Iya. Ya, yang bergerak di bidang bisnis yang sama ya. Iya. Gitu. Ya bisnis pun. Nah, bergerak di bidang bisnis yang sama. Kemudian mengalami ujian yang nggak selesai-selesai nih. Gitu. Nah, beliau ini bertanya apakah tempat yang dinaungi itu salah? Gitu ya, Pak. Apakah tempat Iya. Keberkahan. Nggak ada berkahnya keberkahannya itu nggak ada di tempat itu sehingga hujan itu nggak putus-putus gitu ya. Nah, terus Yang kedua, ataukah emang sudah diperlukan waktunya hijrah dari tempat itu? Itu Pak Yai. Ya. Itu pertanyaannya Pak Umar gitu. 3 itu. Ya. Ujian, keberkahan, dan keberkahan. Apa sudah waktunya hijrah? hijrah. Iya. Saya bicara ujian dulu ya. Iya. Dari tadi kita udah bicara ujian ya. Ya. Menurut konsep kita masing-masing ya, bagaimana kalau bicara ujian pakai konsep Tuhan? Boleh nggak? Kalau pakai konsep Tuhan, bahasa Tuhan dong, jangan bahasa saya. Ya, kita sepakat kita bertuhan aja ya. Ya. Agama saya nggak nanya dah. Dari tadi saya nggak nanya agamanya apa. Sholatnya gimana saya nggak nanya. Tapi yang pasti kita semua bertuhan. Tapi nggak punya Tuhan ya. Punya Tuhan nggak? Nggak punya. Nah ini yang jadi masalah. Gara-gara merasa punya Tuhan sehingga Tuhan diatur-atur, disuruh-suruh. Bukannya kita ini kepunyaan Tuhan. Iya, kepunyaan Tuhan. Iya kan?
Nah, kebanyakan Tuhan kita suruh, kita dikte, kita ajarin, kita kan harusnya kita yang nurut sama pemiliknya. Ini kan seolah Tuhan yang disuruh nurut sama kita. Nah, sekarang coba tadi konsep kita masing-masing, bagaimana konsep Tuhan tentang ujian. Surat Al-Baqarah 155 deh Pak. 155, 156, 157 biar ada endingnya sekalian. Ya kan? Yeah. Kalau gini menurut Allah konsepnya endingnya bagaimana? Pakai bahasa Tuhan. Betul nggak Pak? Yeah. Kalau urus semua dari Tuhan, urusan Tuhan yang paling bisa memberikan pemahaman sepaham-pahamnya adalah pakai bahasa Tuhan dan Tuhan sendiri gitu. Kira-kira. Saya pernah diajari dibacakan hadis, "Mayyuridu ayatakalama ma'allah falyaqra'in Qur'an." Barang siapa yang ingin berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol dengan Allah, bersama Allah, falyaqra'il Qur'an. Bacalah Al-Qur'an gitu. Karena Al-Qur'an diyakini sebagai kalamullah. Coba bahasa Tuhan gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ayat 155 artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus, Ya, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat 157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Kira-kira bahasa itu bisa dipahami enggak itu? Bisa dimengerti maksudnya ya? Boleh kita ulas dikit-dikit ya menurut kita. Oke. Kita pakai ngobrol pakai rel itu ya. Ya. Tolong nanti disimak didikte ya Mas. Ya. Kalau saya salah ucap tolong di situ. Siap. Allah berfirman begini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan lamnya lam taukid itu. Enggak boleh dibaca panjang. La nabluwannakum, nunnya bertasydid. Taukid sakilah menyatakan litahaqquqil wuqu', kepastian dan kesungguhan Allah menguji kita. Walanabluwannakum, dan pasti aku uji kalian semua. Jadi bukan Pak Redit toh, bukan Pak Umar toh. Jadi bukan Pak Imron toh. Saya ini pun lagi diuji. Sekarang pun saya sedang menjawab soal ujian saya begini nih. Bisain minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Cuma rasa takut sedikit itu. Cuman takut nggak dapat duit kan. Tapi sama Allah juga nggak takut kan. Takut sama duit tapi sama Allah nggak takut kan. Jadi takutnya cuman sedikit. Diuji rasa takut bisain minal khauf, sedikit rasa takut. Takut nggak makan, takut nggak dapat duit. Tapi malah kita kadang nggak takut kan sama Tuhan, padahal itu perkara besar. Jadi cuma sedikit rasa takut ujian itu, nggak banyak. Bisain minal khauf. Kita belum apa-apa udah takut duluan, padahal kadang-kadang yang kita takuti itu nggak nyata dan belum kelihatan, belum terjadi. Dan nyatanya nggak terjadi apa-apa. Tapi kita udah takut dulu, karena yang apa? Yang ditakuti, dikhawatirkan masa yang akan datang yang belum terjadi. Kan belum terjadi. Kan itu ya. Minal khauf wal ju'. Seandainya terjadi juga, saya nggak takut, nggak apa-apa. Perusahaan bangkrut biarin aja. Kalau mau harus PHK, ya udah mau bagaimana? Memang Allah ketetapan Allah. Memang rezeki kita di situ apa? Sebab rezeki kita dari situ sudah sampai saatnya sini,
nggak apa-apa, santai aja. Nah ternyata, wah ini jadi nggak punya duit, jadi nggak masak, lapar misalnya, ujian pelan, santai aja. Emang ujian, sahabat Nabi Muhammad aja pernah nggak makan 3 hari, betul? Sahabat Nabi pernah 2 hari nggak makan. Itu ujian, kita belum seberapa lah kalau dibandingkan nabi-nabi itu loh. Jadi kau banyak waju, lapar, banyak minal amwal, berkurang hartanya. Biasanya mah kalau lagi lancar proyek jalan, ya Allah ya, kadang-kadang gaji cuma 3 juta, sikutannya 300 juta. Lagi lancar, tapi nggak pernah bilang diuji kan? Ya. Hah? Nah itu kadang-kadang nggak adil sama diri sendiri. Wah, gua kasih banyak, anteng-anteng aja, gua kurangin coba. Tuh, langsung ngeluh, merasa diuji, merasa ini, seolah-olah Allah tidak adil. Gimana sih Allah itu Tuhan beneran apa bukan? Nah, gitu kadang-kadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, jangan. Siap. Sehat. Telepon. Masih. Dulu, ngopi, bikin kopi dulu. Mas. Udah ya. Jadi kau rasa takut, rasa khawatir, sehingga kita jadi goncang, Ya. lapar, ya, takut anak nggak makan dan sebagainya. Kemudian wanaksi minal amwal, terpaksa untuk memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan itu tidak bisa tidak. Terpaksa harta, kadang-kadang punya mobil, terpaksa mobil harus dijual. Kemarin dapat proyek, duit banyak, istri dibelikan kalung gede, terpaksa kalungnya harus dijual. Begitu dalam kehidupan biasa apa tidak? Biasa kan? Itu, ini konsepnya Tuhan. Jadi wanaksim minal amwal wal anfus. Anfus itu jiwa. Jiwanya goncang. Diuji dengan goncangan jiwa, ini ujian. Iya. Gimana di saat jiwamu goncang masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, apa malah membabi buta? Wal anfus was samarot. Samarot itu usaha pertanian. Biasanya panen raya, tiba-tiba dimakan bereng, kena banjir, yang harusnya berarti bagus harus panen dini, akhirnya berasnya nggak enak, dijual harganya murah. Diuji dengan itu petani, semua pasti diuji itu. Terus bagaimana solusi menghadapi ujian? Apa menurut konsepnya Allah? Wabashiris sobirin, tenang, bergembira kamu. Asal kamu mau sabar, pada hasilnya kamu akan mendapatkan kegembiraan. Asal kamu sabar. Cuman sabar itu kan nggak sebagaimana yang kita ucap ya. Sabar itu kan ngucapinnya enteng banget, udah mas sabar. Ya, oh enak, sabar mas. Iya lu sabar, coba lu yang ngerasain kayak gua, kagak sabar juga kali. Itu yang jadi masalah itu, betul ya? Iya. Sabar itu mudah diucapkan. Masalahnya kita nggak tahu sabar itu bagaimana. Orang lagi diuji banyak duit, pangkat naik harus sabar. Kalau nggak sabar mau pangkat naik main buru-buru pengen korupsi aja, udah jabatan baru setahun udah dipecat lagi gara-gara korupsi kan, karena nggak sabar. Punya jabatan naik itu harus sabar. Gitu loh, ya kan? Nggak punya duit, sabar gitu. Dan bagaimana sabar itu? Nah, di ayat berikutnya biasanya di Quran ada lam alif kecil itu. Ya kan? Ya, lam alif kecil. Lam alif kecil. La. Bagaimana sih sabar menurut Allah? As-sabirina alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila dia ditimpa ujian dari Allah, dia nyatakan semua ini kepunyaan Allah.
kembalikan kepada Tuhan semua urusan. Walallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala urusan itu sebaiknya dikembali. Udah mentok ya Allah, baliklah. Udah pantasnya aku mesti dapat rezeki dari mana itu engkau yang lebih tahu dan engkau lah Ar-Razzaq. Kalau perlu ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah, ya Razzaq. Nah, warzuqna, ya Fatah, ya Razzaq, warzuqna, fulusan, kasiron, mubarakan. Ya Allah ya Razzaq, ya Fatah yang maha membuka rezeki, ya Razzaq yang maha memberi rezeki. Warzuqna, rezekikan kepada kami berempat ini. Karena kita empat ini satu profesi. Kan gitu ya, 4 sekawan, profesi yang sama. Warzuqna, fulusan, yang jelas. Rezekikan kepada kami, fulus. Jangan fulsan, tapi fulus. Kalau fulsan nanti emang paketannya habis ini. Seberapa? Kasiron. Yang banyak. Mubarokan yang berkah. Innaka antal wahhab. Atau wa anta khairur razikin. Enggak kamu rezeki. Ada nah itu. Kembalikan. Alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi itu bukan untuk orang mati, Mas Umar. Untuk ujian. Kembalikan kalau nggak ada jawaban. Pasti Allah yang tahu jawabannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, endingnya ulaika alaihim sholawatum min rabbihim warahmah. Mereka-mereka yang sabar, yang mau mengembalikan segala urusan hidupnya kepada yang maha hidup, pemilik hidup, itulah orang yang mendapat rahmat Tuhan, mendapat sholawat dan rahmat dari Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang dapat petunjuk. Saya yakin jenengan malam ini termasuk orang yang muhtadun. Amin. Enggak salah langkah. Itu endingnya, tapi sabar. Itu satu ujian dulu. 2, keberkahannya. Berkah bukan ada di usaha. Berkah itu tidak ada di usaha. Berkah sudah ada di dalam diri kita. Cuman mau nggak mengaktifkan berkah yang ada dalam diri kita itu. Berkah itu bukan ada di perusahaan, ada di diri kita masing-masing. Jadi ada ayat yang bunyinya gini Pak. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk satu kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti aku bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Pekerjaan itu hanya wasilah, Pak. Wadah kita mencari kasab, mencari usaha ikhtiar, dan usaha ikhtiar itu ibadah. Ingat ya, usaha ikhtiar itu ibadah, melaksanakan perintah Allah untuk menebarkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang yang membutuhkan keahlian kita. Di ibadah, hasilnya, rezekinya itu anugerah. Bisa dipahami itu ya. Zaman berangkat dari rumah ke kantor itu sudah ibadah, bagian dari ketakwaan. Hidup itu berkah, udah asal itu. Rezekinya itu bonus, anugerah dari Tuhan. Kalaupun tidak dapat dari kantor itu, ATM-nya Allah ada di mana-mana. Pasti suruh ngambil di ATM yang di mana, yang itu nanti ada petunjuk itu. Bisa dipahami nggak ini masalah berkah ini? Jadi bukan tempatnya, ada pada diri kita. Asal kita iman, takwa, keberkahan dibuka. Nah, kemudian sudah perlu hijrah apa tidak? Bukan kita yang punya urusan. Betul nggak? Sekarang ini masih nyaman nggak di kantor? Masih ngantor?
Ngantor ibadah. Kalau ngantor tuh ada gajinya nggak? Ada. Oh ya udah. Apa yang zaman khawatirkan? Om? Badan zaman masih seger kok, masih bisa ngerokok itu. Barusan jajan segala ini. Kurang apa zaman? Kan ini kelebihan udah. Coba malam-malam kita ngopi terus sekarang dia tahu di sini nggak ada kemilannya terus jadi ini anugerah bukan? Duh, sampean kurang apa? Rezeki sampean ngantor di mana? Ya di kantor sampean itu sampai sini rezekinya dimakan orang-orang baik. Layak kultu amaka ila taqiyon. Jangan sampai makan rezekimu kecuali orang takut. Ini orang habis ngaji, sambil ngaji makan kurang berkah. Berkah nggak? Berkah. Tuh, ini dari mana? Dari kantor, bayaran dari kantor kan? Belum habis kayaknya baru tanggal 13. Belum habis kan tuh. Enggak, saya nggak mau dalil Pak, cuma dalil. Ayo kita kenyataan. Nah, sekarang tadi pertanyaan yang ketiga, udah ya, ujian sudah. Ya, berkah. Solusinya udah dikasih, endingnya bagaimana? Terus keberkahan, udah. Sama diberi keberkahan nggak ini? Udah iya. Yang ketiga, perlu hijrah bahkan. Orang masih ngantor kok hijrah, mau hijrah kemana? Kalau masih duduk dibayar, udah diem-diem baik, rokokan ngopi di kantor kalau nggak ada kerjaan. Ngapain ini zaman pusing-pusing itu loh, mau ada bosnya kok. Kecuali bosnya udah nggak mau pakai. Iya. Masih ngantor kan? Masih. Lah ya udah. Besok tuh nggak ngerti. Siapa tahu besok bosnya itu tahu kepalanya pusing atau apa terus sadar gitu ya kan? Gajinya aja naikin kan kita nggak ngerti besok itu. Sampai kok mikirin yang belum jelas. Lu orang masih ngantor masih digaji loh. Orang pusing tuh saya Pak. Gajinya berapa nggak tahu kapan gajiannya nggak ngerti. Sampai kan kalau nggak didalilin pakai bahasa Arab, rada kurang puas sama itu kadang-kadang. Dibacain juga kagak ngerti kadang. Tapi dibacain diem aja. Ngapain diem aja? Nungguin artinya Pak. Oh, lah kok nanya dalil. Dengan fakta-fakta begini aja daripada dalil kagak jelas. Saya nggak banyak dalil Pak. Tapi kalau kepepet untuk meyakinkan sampean, itu loh kalau emang bertuhan, itu ada firman Tuhan. Nah, kalau mau diperkuat, saya pernah membaca dan bahkan mendengar dari kiai membacakan, dan saya sudah membaca sendiri. Ada hadis bunyinya begini, inna akadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah summa ja'ala alaqatan mislu dalik summa ja'ala mudghatan mislu dalik wa yursilu ilaihil malaku wayan fuku fihi min ruhi wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Catatan 4. Koning Artinya. kenapa dia? Artinya. Artinya kan katanya mau dalilnya yang baca Arab. Saya sebenarnya buktiin aja gitu. Inna sesungguhnya akadakum masing-masing di antara kalian yujma'u khalquhu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi di dalam perut ibunya. Ini masing-masing di perut ibunya masing-masing kan? Iya. Arba'ina yauman nutfah. Bentuknya itu nutfah. Nutfah itu sperma. Sperma itu air mani. Air mani itu sperma. Sperma. Kalau di Jawa namanya apa, Mbak? Cu. Saru. Arba'ina yauman. Sini 40 hari dirubah. Asal usul kita itu loh.
Keren kan? Itu kalau ditawar-tawarin itu pejo goreng, enggak ada yang nawar. Loh, itu sabda Nabi. Mahalan ini malah laku ini. Ini paling kok 50.000 loh ya. Coba kita tawarin, gocap mau nggak? Ditoletin gitu orang marah itu. Toletin itu. Itu loh kita. Terus sekarang bisa begini. Lebih baik apa lebih buruk? Dulu kita tersimpan di sulbi sebelum pindah ke perut ibu. Sempit. Hidup. Itu kita tuh. Terus sekarang bisa gagah-gagah begini. Lebih baik apa lebih buruk sekarang ini? Loh, yang pantasnya kalau hidup lebih baik itu ngeluh apa seneng? Seneng. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Satu itu, arba'ina yauman. Nggak yang hubungannya perlu hijrah apa tidak tadi kan? Ya. Nutfah. Suma jala ala kotan. Dari nutfah tadi, sperma, setelah 40 hari dirubah menjadi alakoh. Alakoh itu gantungan. Ini alakoh nih, alakun. Menggantung. Sperma tadi berubah menjadi gumpalan-gumpalan darah yang menempel, menggantung di dinding-dinding rahim. Makanya ibu-ibu kalau hamil nggak head. Karena berubah dari gumpalan itu. Nempel, terus mual-mual ya kan? Namanya Hijab. Pala pusing katanya. Katanya. Nah, iya, saya kan belum pernah ngerasain. Ya katanya, tapi katanya begitu. Terus minta apa aja harus takut bayinya. Ilmu Jawa sama ilmu Jakarta itu sama, nggak ada beda-beda itu. Ilmu Arab ya sama, sedunia ilmu itu sama, ilmu Allah. Orang suka beda-bedain, kalau Jawa musyrik, kalau Arab banget dibacain Arab juga kagak ngerti. Ini kan? Nah, Habib datang lagi. Habib lagi. Habib bantah sama dia. Gue demen aja nih. Akur tuh kagak. Akur. Satu balawi ya wali romo. Aku nggak berantem. Di sini mah akur-akur aja. Kayak pindang dibelah. Habib ya. Oke ya. Jadi alakoh. Berapa? Mislul dalik sama seperti nutfah 40 hari. Suma jalan mudghatan. Kemudian alakoh gumpalan darah yang menempel di dinding rahim dirubah dijadikan sebagai segumpal daging yang sempurna. Berapa hari? Mislul dalik sama seperti itu 40 hari. Jadi 40. Jadi segumpal daging yang sempurna di dalam perut ibu. Berarti 120 alias 4. Nah, saat itu ya Allah kata Nabi wa yursilu ilahil malaku. Lalu Allah utus kepada segumpal daging itu para malaikat untuk menjaga. Allah sayang nggak sih sama kita? Sayang. Belum hidup, penjaganya disiapkan dulu. Jadi kalau saya seandainya nanti jadi nyalek, belum jadi anggota DPR, itu udah dijagain sama dia. Dikasih dikirim, jagain jagain. Jadi entah begitu jadi udah aman gitu. Bukan begitu ya kan? Allah tuh, Bayu Silahil malaku, ada 4 malaikat yang jaga kita. Makanya di Jakarta ini ada dulur 4, 5 pancer. Saudaranya 4, pancernya kita. Ada 4 malaikat jaga kita, namanya hafadho, penjaga. Setelah malaikat diutus untuk menjaga kita, baru wayan fuhu bihimin ruhi, baru kemudian ditiupkan oleh Allah ke dalamnya ruh. Ruhnya siapa ini? Ruhnya siapa? Ruhullah. Allah kan. Kemudian hidup.
Terus hidup ini punya siapa? Ya Allah. Hidup ini punya siapa? Ya Allah. Punya Allah kan? Bukan punya kita kan? Bukan. Lah ngapain kawan mikirin hidup sampai pusing-pusing? Mikirin yang bukan punyanya. Hidup ini punya siapa? Ya Allah. Yang sopan di kita. Allah. Subhanallah. Saya mau ambil ready, enak gak? Mas ready gitu kek. Hidup ini punya masalah. Makanya orang hidup itu pasti punya Masalah. masa punya Mas Eko. Kembalikan aja urusan pada yang punya, kan punya masalah. Kembalikan aja kepada masalah. Punya dia. Halo. Ngerti maksudnya? Biar ada sopan dikit gitu loh. Ngomong banget nyebut Tuhan Allah. Mas kenapa sih kalau ngomong? Masya Allah. Masya Allah. Kami lidah Jawa. Lidah Jawa jadi masalah ya. Takut makrotnya salah. Kemudian malah masalah. Ngono malah salah. Hidup ini punya masalah. Setiap hidup itu pasti punya masalah. Kembalikan kepada yang punya. Ngapain kita mikirin yang bukan punya kita? Dia yang tiupkan, hidup kan kita. Merasakan yang ngalamin nggak hidup di situ. 9 bulan 10 hari Pak. Bukan waktu yang sebentar. Masa nggak dapat pelajaran? Ini 9 bulan ditatar. Nah setelah itu setelah ditiupkan ruhnya, hidup kita. Wahyu maru biar bati kalimatin. Allah perintahkan supaya dicatat 4 hal, 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? 1, bikat birizkihi. Di situ rezekinya udah ditetapkan. Kalau rezeki kita 100 triliun udah ditetapkan Pak. Allah bisa ngasih saya sekaligus 100 triliun? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa, 100 triliun. Tapi Allah sayang sama saya. Cak Warto mau lagunya tengil kalau banyak duit. Ntar gua kasih 100 triliun cepet habis. Nanti umurnya masih panjang, rezekinya habis. Lola, kasihan nggak? Itu rezekinya kagak ada. Dimanage sama Allah. Tahun ini kamu sekian, tahun ini sekian. Bisa dipahami nggak bahasa saya Pak? Bisa. Bisa diterima akal? Iya. Bisa dipastikan? Insya Allah. Kan, jadi gitu bener itu harus ada indikatornya. Nah makanya bukan hanya ditetapkan rezekinya tapi wa ajalihi. Ajalnya walikuli umatin ajal. Masing-masing ini udah ada ketetapan ajalnya. Jadi kita sama-sama nungguin ajal. Jadi hidup ini nungguin apa? Ajal itu batas waktu artinya. Ada masa kontraknya masing-masing berbeda dan saya lupa saya kontraknya berapa. Tapi alhamdulillah udah 69 saya tahun. Makanya saya nggak ngiri sama sampean. Sampan duluan, saya belakangan, saya nggak apa-apa. Kita sama-sama ngantri kok. Nggak ngiri kalau urusan itu mah. Udah sampan duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Saya nggak mau desek-desekan kayak ngantri sembako kalau urusan ini mah. Urusan ajal, mau sampan duluan, nggak apa-apa, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, sampan duluan. Nggak masalah walaupun saya udah tua ya. Tapi kan pasti. Nah, rezeki ini mesti pas, Pak. Pas nggak? Pas. Kemarin-marin lu gua kasih banyak. Setahun ini naik daun deh lo. Biar punya tabungan, ngerasain naik mobil, ya kan? Ngerasain bisa punya bini lagi. Biar ngerasain aja. Ada yang gitu ada. Iya. Tapi kalau begini terus, kamu rezekinya cuma sekian ini. Besok ini kamu tak kurangin ya, gimana? Biar yang ini dipakai lagi dulu lah. Ini manajemen Pak. Tapi besok nih pada saatnya anakmu mau kuliah, anakmu mau kawin, gue naik kasih lagi yang banyak. Saya tahu urusan kamu bakal ngawinin anak. Kalau kamu belum punya bini, kamu juga harus ngelamar bini baru kan gitu.
Gimana Pak? Makanya nggak selamanya harus, kalau Allah mau kasih ini 100 triliun, sanggup nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sanggup Allah. Tapi Allah sayang sama kita Bapak. Biar ngerasain. Sampan kalau nggak pernah susah, nanti waktu seneng gambar. Coba sama seneng terus, biasa-biasa. Punya bini cantik itu biasa-biasa aja karena udah keseringan punya bini cantik. Mana kadang-kadang kalau selingkuh tuh malah dapat selingkuhan yang lebih jelek dari itu kadang-kadang. Gampang. Kata Mas Eko apa? Ya, ini kan fakta kehidupan. Oke ya. Gimana Pak? Nah nanti pas rezekinya habis, udah dah balik loh, kesian. Lalu lolo ya kan, rezekinya udah habis masih hidup. Kasihan ngeliat cewek cantik masih pengen, ya kan? Udah. Jadi satu dicatat rezekinya sekian. Kemudian ajalnya sekian tahun. Jadi rezeki ini mesti cukup untuk hidupmu sekian tahun. Jangan khawatir, asal masih hidup rezeki sampean ada. Yakin. Kalau udah nggak ada dimatiin. Sayang Allah sama kita, dicarikan kehidupan yang lebih baik, yang lebih kekal, lebih abadi, pasti nyata. Udah ya. Yang ketiga, untuk mendapatkan rezeki itu supaya sesuai dengan ajalnya, wa amalihi, Allah tetapkan pekerjaannya. Kamu kalau mendapatkan rezeki sekian, ya kan, proyek kamu harus sebesar sekian, kamu harus dapat investor yang besar. Itu Allah yang gerakan bukan? Iya. Jadi Allah yang gerakkan bolak-balikan hati. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Saya kalau mau itu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi Umar bin Fulan. Wow. Alaiya. Tetapkan hatinya supaya dia hanya cenderung kepada saya. Berapa triliun uang yang dia ada, sini buat modal saya. Cie. Ini. Kalau Allah yang balikan hatinya, bisa apa tidak? Bisa. Sangat amat bisa. Jangan pakai doa panjang-panjang. Haram. Iya. Masa doa panjang-panjang? Panjang. Yang kolibal dulu. Sabit. Qalbi Umar bin Fulan. Alaiya. Waktu nih muslimin. Wah, kayak Nabi Sulaiman. Waktu ini muslim. Ya Allah, zat yang bolak-balikan hati manusia, bolak-balikan hati Umar bin Fulan kepadaku. Dan datangkan dia kepada kamu dengan berserah diri, biar dia serahkan duit yang modalnya ada berapa. Jadikan dia investor saya. Itu maumu kan? Iya. Itu maunya kan? Itu maunya kan? Iya. Dasarnya gitu. Saya ke pimpinan. Itu maunya Pak ya. Itu mau. Hah? Itu mau. Oh, yang benar. Nah, yang terakhir wasakiyun ausaidun, tetap aja walaupun dapat investor besar, ada masa-masa senang, ada masa susah. Kadang-kadang kita kerja, udah bener masih dipaido. Iya. Betul nggak? Padahal udah dapat duit banyak. Sakiun, saidun, itu bagian dari hidup Pak, bukan sekarang aja susah. Nanti juga kalau dapat proyek yang gede sampean susah juga. Ada aja kadang diomelin sama bos, nggak bisa tidur di rumah. Padahal duit sudah Banyak. Banyak. tetap ada sakiun, saidun. Ada bahagia, ada masa-masa. Nah, itu hadisnya. Kalau jawabannya, udah waktunya hijrah apa belum? Rezekinya masih ada apa tidak? Masih. Ayo masih ada rezekinya di situ kok, ngapain sih? Ntar udah gak ada cari.
dapat pesangon, bikin usaha sendiri. Takut amat sih. Masa iya? Setingkat menteri nggak bisa ngasih pesangon anak buah yang kira-kira membuat anak buah sejahtera. Menteri goblok amat. Gimana Bang Randy? Itu maunya kan? Ayo udah, mau apaan sih? Nggak mau jawabannya kan gitu kan? Tadi pertanyaannya udah, kan 3. Ujian, berkah, perlu hijrah apa tidak? Ngapain? Capek-capek. Cuman kalau buru-buru nggak sabar, nanti malah nggak dapat pesangon. Kalau masih belum dapat pesangon, sabar aja. Masih digaji. Kalau perlu cari sambilan, jualan kayak rokok Tursin. Saya stokis. Saya stokis. Gampang aja. Saya stokis. Nyambi-nyambi aja. Siapa tahu. Betul nggak? Tursin itu ada 3 makom. Kita bicara makom lah kalau di Solo. Di Solo ada makom. Tursin itu makom pertama, orang yang mau masuk Tursin itu 1 makomnya menjadi penikmat. Penikmat nyantai kayak saya di penikmat. Makom kedua yang pakai Tursin itu penjual, marketing. Loh, kalau jadi manajer marketing keren. Yang ketiga pengusaha, minimal presiden direktur. Nah, makanya sekarang kan masih tenang kan, nyambi-nyambi aja. Udah rokoknya hijrah, kerjanya nggak usah. Yang hijrah rokoknya. Ini kalau Kiai Abdul Malik ngeliat ini. Nah, rokoknya yang hijrah mulai malam ini. Gampang. Saya bukan ngomong doang, saya berani ngomong, nyontoin, ya kan, nunjukin, nuntun, memfasilitasi. Mau ambilin nih. Tapi kalau nggak mau, enggak. Jangan dipaksa. La ikroha, nggak ada paksaan. Tursin. Iklan. Gitu caranya, ngapain pusing? Nyambi. Ngomong kerjaannya santai. Biar sehat. Pripun Pak Umar? Iya. Ya kalau nggak cocok ya, nggak gitu Pak. Saya maunya begini. Mau namanya tukar pengalaman. Tapi kalau saya diajak tukar pikiran, saya nggak mau. Jangan ngajak tukar pikiran sama saya. Saya sedang belajar berpikir positif. Nanti kalau saya tukar jadi pikiran saya negatif, rugi saya. Lalu tukar pengalaman, ayolah. Mudah-mudahan ada manfaat. Karena sesuatu yang saya alami. Pintar sampean lah, pikiran. Pun monggo silakan. Mau bagaimana? Bebas. Ya. Ada lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, duduk kantor ya. Iya, silakan. Saya Mario Pak Kiai. Nah, dan teman-teman ini kan udah lama ya kita bareng di kantor. Jujur saya ini udah beberapa bulan terakhir ini dalam fase yang udahlah lillahi ta'ala gitu, dalam arti saya nggak mau terlalu memaksakan kehendak saya, tapi saya yakin Allah itu akan ngasih yang terbaik buat saya dan teman-teman, meskipun dikunci dengan segala macam cobaannya. Ya terkadang nggak munafik, sebagai manusia kadang-kadang kita ini lagi dalam tahap yang bener-bener down. Nah, saya cuman kalau berdoa itu minta yang terbaik dan nggak mau mendikte atau memaksakan kehendak gitu, karena khawatir juga, karena udah minta ini ternyata lain, minta ini lain. Jadi saya lebih ke yang Gusti kulon derek mawon gitu. Karena saya juga nggak tahu harus gimana ya, nggak mau terlalu mendikte yang akhirnya melelahkan diri sendiri. Jadi ya udah, kalau berdoa ya Gusti kulon derek mawon sing terbaik gitu kan. Terus berkah, diberikan ketenangan hati selama dunia dan akhirat. Bukannya putus asa ya, tapi udahlah, saya udah capek mendikte harus ini. Itu gimana ya Pak Kiai ya? Salah nggak kira-kira sebagai seorang muslim ya yang coba ikhtiar, tapi lebih ke ya udahlah,
gimana Gusti. Pasrah, Wah, pasrah. Derek apa derek Gusti gitu. Dari Gusti. Lebih pasrah. Ya. Ayo, gimana Pak? Ya, beliau Pak Mario menyampaikan. Pak Mario. Mario. Ya, Mario. Teguh. Mario Teguh. Jowo. Nah, Pak Mario ini nggak ingin mendikte Allah, Pak. Iya. Itu. Jadi pasrah dengan apa yang menjadi ketetapan untuk diri Pak Mario gitu ya. Iya, teman-teman. Teman-teman juga begitu. Nah, terus apakah hal itu salah? Gitu kan? Apakah hal itu salah gitu? Ketika melakukan itu, apakah itu sikap yang salah gitu? Melakukan apa? Ya tadi Pasrah. pasrah gitu kan, pasrah. Jadi ya apa terserah Allah aja lah gitu. Ya, justru kembalikan pada pemiliknya tadi kan. Itulah sabar. Sabar itu menyerahkan segala urusan kepadanya. As-sabirina alladzina idza asobatu musibah qalu inna lillahi. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika dia menerima ujian, dia nyatakan semua ini datangnya dari Allah, kembalikan kepada Allah, mengembalikan segala urusan kepada Allah, itu namanya berserah diri, itu yang baik. Tapi berserah diri bukan berarti pasrah. Nah, paham ya? Tetap usaha jalan kan, usahanya masih ada kan kantornya. Nah iya, usaha lahiriah kita berangkat sebagaimana mestinya, ikutin tata tertib dengan aturan yang diterapkan perusahaan sehingga kita tidak melanggar, nggak ada bukti kesalahan. Udah amanat sudah kita laksanakan. Cara lahiriah, cara batiniah jangan lupa dekatkan diri pada Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan kemampuan masing. Pakai bahasa apa aja silakan. Bener Pak Mario. Itulah motivator. Mario Teguh. Bener Pak Mario. Ya itu namanya taslim. Asli. Itulah Islam. Makanya Islam kafah itu ya begitu. Bukan malah ngamuk-ngamuk. Pengen Islam kafah ngamuk-ngamuk melulu ya kan? Nah itu Pak Islam. Udah benar. Tidak salah. Tapi tetap ya, berserah diri bukan berarti kalah sebelum bertarung. Tarung tetap. Kalah menang. Belakangnya. Masih ada musuh kok. Ya kan? Musuh usaha kan kantor, dagang, macul kalau petani, berangkat ke sawah, macul. Nah, panen arep ora kembalikan, mau yang bikin hidup di iya. Bukan begitu tadi itu. Ya udah, itu bahasa motivator. Ya jangan putus Asa. Namanya juga Pak Mario. Ya itu maksud saya. Ada tadi kan begitu maksudnya. Ya, udah monggo lanjut. Enak ini. Saya akhirnya nggak bisa ngunyah tapi tak paksa, dimut-mut telan gitu. Ngeliat ini kok kepengen ada sambelnya. Ayo lanjut. Santai-santai Pak. Saya nggak pernah membatasi. Ayo, Enggak apa-apa. Yang lainnya. Kita lanjut. Oh lanjut. Sama sebuah permasalahannya. Pokoknya kita sohib ya. Iya, sorry. Dilanjut di luar rekaman aja Pak ya, gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau panas, Ya, Nggak apa-apa. HP-nya panas ya. kita kan ngobrol yang penting. Iya, Nggak harus direkam nggak. iya. Cuman ada tukang rekam mau motor diambil.
Perlu menghormati keberadaannya kan. Iya. Itu konteksnya apa? Kalau di kantor saya ada pegawai, masa saya cuekin. Makanya tugas kita datang aja sebagai pegawai. Iya. Nggak bakal dicuekin sama bos. Iya. Kalau nggak itu dimatiin nggak pak? Iya. Tadi HP-nya apa? Baterai kan? Baterai ya. Oh. Matiin aja ya. Ya, matiin di luar rekamannya. Thank you.